Baik, hari ini aku ingin menjelaskan tentang alat-alat laboratorium beserta fungsi dan cara penggunaan alat. Gelas beker memiliki fungsi untuk melarutkan bahan dan memanaskan larutan. Biasanya gelas beker berukuran 50 ml, 100 ml, dan 2 liter. Cara penggunaan gelas beker yaitu dengan memasukkan larutan, kemudian kita lihat volume pada batas di luar gelas. Kemudian ada gelas ukur. Gelas ukur memiliki fungsi untuk mengukur zat kimia dalam bentuk cair. Biasanya berukuran 10 ml sampai 2 liter. Cara penggunaannya dipegang dengan tangan atau dengan ibu jari untuk membatasi volume cairan yang dikehendaki. Labu takar atau labu ukur memiliki fungsi untuk menakar zat kimia dalam bentuk cair pada proses respirasi larutan. Labu takar atau labu ukur memiliki ukuran 5 ml sampai dengan 5 liter. Cara penggunaannya memasukkan bahan cair ke dalam labu takar, kemudian dipanaskan, atau bisa juga bahan cair di dalam labu takar diletakkan begitu saja di atas meja. Autoclave memiliki fungsi untuk sterilisasi basah. Oven digunakan untuk sterilisasi kering. Buret dan statif. Buret dan statif memiliki fungsi untuk titrasi cairan dan sebagai penjepit. Cara penggunaannya adalah pertama dibersihkan. Tutup keran bagian bawah buret, kemudian cairan yang ingin dimasukkan perlahan dengan pipet. Penggunaan statif adalah dengan meletakkan buret pada statif. Lalu ada yang namanya neraca analitik. Neraca analitik memiliki fungsi untuk menimbang zat padatan. Cara penggunaannya adalah dengan membuka salah satu kaca, letakkan bahan kimia yang akan diuji dengan alat bantu. Jangan menggunakan tangan untuk meletakkan bahan kimia, karena tangan akan mengandung debu yang akan mempengaruhi hasil perhitungan dari neraca tersebut. Kemudian kita tekan tombol yang ada di neraca. Lalu tunggu hingga angka yang tertera pada neraca 2 digit di belakang koma ataupun 4 digit di belakang koma mengeluarkan hasil perhitungannya. Yang selanjutnya ada hot plate yang digunakan untuk menghomogenkan suatu larutan dengan cara pengadukan. Pipet tetes. Pipet tetes memiliki fungsi untuk mengambil bahan berbentuk larutan dalam jumlah yang sedikit. Cara penggunaannya, pertama bagian bola karet yang ada di atas pipet tetes dipencet dan tahan kemudian dimasukkan ke dalam cairan. Saat pipet dimasukkan, bola karet dipencet lalu dilepaskan dan angkat pipet dari cairan lalu pindahkan ke wadah yang lain. Kemudian juga ada corong. Corong memiliki fungsi untuk membantu pada saat memasukkan cairan ke dalam suatu wadah dengan mulut yang sempit seperti botol, labu takar atau labu ukur, buret, dan sebagainya. Cara penggunaan corong yaitu kita meletakkan corong pada mulut wadah yang sempit. Kemudian tuangkan cairan dari permukaan corong dengan hati-hati. Mortal dan pestle adalah alat yang terbuat dari kaca atau batu granit yang dapat digunakan untuk menghancurkan dan mencampurkan padatan kimia. Cara penggunaannya adalah dengan memasukkan bahan yang ingin dihaluskan, kemudian ditambahkan air bila perlu dalam proses penghalusan bahan. Penjepit digunakan untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan atau untuk membantu mengambil kertas saring atau benda lainnya. Cara penggunaannya adalah dengan menjepit tabung reaksi atau benda-benda lain yang akan digunakan. Lalu ada spatula. Spatula memiliki fungsi sebagai alat bantu mengambil bahan padat atau kristal. Cara penggunaannya adalah dengan menyendok bahan yang akan kita gunakan. Erlenmeyer memiliki fungsi sebagai tempat zat yang akan dititrasi. Biasanya berukuran 5 ml sampai 5 liter. Cara penggunaan, pegang leher Erlenmeyer, masukkan larutan yang akan diencerkan atau dititrasi.
Diguncangkan dengan perlahan dan hati-hati, serta lihat perubahan warnanya. Bunsen adalah alat laboratorium yang menghasilkan nyala api gas tunggal terbuka yang digunakan untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. Cawan porselen memiliki fungsi sebagai wadah suatu zat yang akan diuapkan dengan pemanasan. Cara penggunaannya yaitu menampung zat yang akan diuapkan dengan suhu tinggi. Kemudian ada crucible yang berfungsi untuk pengabuan atau penguapan kadar air. Desikator adalah tempat untuk menyimpan sampel yang bebas air, serta mengeringkan dan mendinginkan sampel yang akan digunakan untuk uji kadar air. Berikut adalah kertas saring. Kertas saring memiliki fungsi untuk menyaring zat larutan. Tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan zat-zat kimia dalam jumlah sedikit. Cara penggunaannya bisa dipanaskan lebih dulu di dalam gelas kimia, kemudian diletakkan di atas kompor, atau dengan dijepit atau dengan sarung tangan kemudian dibakar di atas api. Rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi memiliki fungsi sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi. Cara penggunaannya dengan meletakkan tabung reaksi ke dalam lubang di rak tabung reaksi. Lalu ada juga spektrofotometri yang memiliki fungsi untuk mengetahui kadar zat yang diselidiki. Cara penggunaannya dengan menghitung jumlah cahaya yang diserap oleh zat tersebut. Lalu ada water bath yang berfungsi untuk menciptakan suhu yang konstan dan digunakan untuk inkubasi pada analisis mikrobiologi, serta digunakan untuk melebur basis dan menguapkan ekstrak. Cara penggunaan water bath yaitu dengan air dimasukkan ke dalam bejana, atur suhu yang dikehendaki, dan hidupkan water bath-nya. Kemudian masukkan benda yang akan dipanaskan ke dalam air. Letakkan benda pada salah satu lubang, dan kita harus ingat bahwa lubang lain yang tidak digunakan itu tetap ditutup. Labu didih. Labu didih memiliki fungsi untuk memanaskan cairan atau tempat menyimpan cairan. Cara penggunaannya adalah siapkan sumber panas, letakkan bagian bawah boiling flask tepat di atas sumber panas. Pastikan wajah Anda jauh dari bibir labu didih. Kemudian amati reaksi apa yang terjadi pada saat proses pemanasan. Pipet ukur. Pipet ukur untuk mengambil larutan yang maksimumnya hanya 10 mili. Penggunaan dari pipet ukur adalah cairan disedot dengan pipet ukur dengan bantuan filler sampai dengan volume yang diinginkan. Glass stopper berfungsi untuk menutup wadah seperti Erlenmeyer, labu ukur, dan sebagainya. Glass stopper terbuat dari kaca. Cara penggunaannya adalah dengan meletakkan tutup tersebut pada mulut wadah. Kemudian ada centrifuge. Centrifuge untuk memisahkan suatu bahan yang kecil dengan kecepatan 15.000 rpm. Cara penggunaannya adalah menggunakan prinsip rotasi atau perputaran tabung yang berisi larutan agar dapat dipisahkan berdasarkan massa jenisnya. Larutan akan terbagi menjadi 2 fase, yaitu supernatan yang berupa cairan dan pellet atau organel yang mengendap. Soklet aparatus. Soklet aparatus memiliki fungsi untuk memanaskan dan memisahkan bahan pada proses ekstraksi dengan bantuan soklet. Lalu ada pipet gondok. Pipet gondok memiliki fungsi untuk mengambil larutan dengan volume tepat sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung atau bagian gondoknya, yang berada pada bagian tengah pipet. Cara penggunaan pipet gondok yaitu kita isi bagian pipet hingga sesuai label volume di bagian tengah pipet, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu bola hisap
yang berfungsi untuk mengisap cairan. Cara penggunaannya ini ada 3. Ada yang tulisannya A, S, dan E. Untuk A itu disebut dengan aspirate yang berfungsi untuk mengeluarkan udara. Kemudian S yaitu suction untuk mengambil larutan. Dan E yaitu exhaust untuk mengeluarkan larutan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.